Pernahkah kalian melihat mobil tabrakan, kemudian mobil tersebut hancur berkeping-keping? Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah ada benda yang lebih kecil daripada kepingan tersebut? Nah, jawabannya adalah atom. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu terkait tentang atom. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait tentang atom, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tentang perkembangan teori atom Dalton hingga teori atom bilangan kuantum. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kalian simak video pembelajaran berikut ini. Oke Nakku, kita akan melanjutkan materi kita yaitu terkait tentang atom. Nah, kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang atom. Apa sih itu atom? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Jadi kemarin atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Nah, kita lihat apakah atom itu merupakan bagian terkecil? Kita lihat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, atom itu dikembangkan oleh beberapa ahli. Nah, kita lihat perkembangan teori atom. Yang pertama nanti, dia itu ada Dalton. Kemudian yang kedua ada nanti Thomson. Dan yang ketiga ada Rutherford. Nah, bentuk atomnya nanti seperti ini. Dan yang keempat ada namanya Bohr. Bentuk atomnya bisa dilihat. Dan yang terakhir yang kita gunakan sekarang adalah mekanika kuantum. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu bagaimana perkembangan dari atom. Langsung saja kita bahas yang pertama. Nah, model atom yang pertama adalah menurut Dalton atau model atom Dalton itu dia mengatakan, nah bentuknya seperti ini bisa dilihat. Nah, ini seperti bola pejal katanya. Dalton itu mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal. Kemudian dilakukanlah penelitian-penelitian oleh Dalton sehingga muncullah postulat Dalton. Dia mengatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, paham? Dan yang kedua, Dalton mengemukakan bahwa unsur yang sama dari atom-atom yang identik juga. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau unsurnya berbeda, berarti atom-atomnya juga berbeda. Dan yang ketiga kita lihat atom-atom bergabung akan membentuk senyawa. Nah, kita lihat di sini contohnya Ibu ambil ada atom H dan atom Cl. Kita tambahkan. Ketika H kita tambahkan dengan Cl berarti membentuk senyawa yang namanya HCl. Dan yang terakhir, Dalton mengemukakan bahwa atom tersebut tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dalton, terdapatlah kelebihan dan kekurangannya. Kita akan membahas satu persatu tentang kelebihan dan kekurangan dari atom Dalton. Oke. Baik, yang pertama kita akan membahas apa sih kelebihan dari atom Dalton? Nah, dia itu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Dan yang kedua, dia itu dapat menjelaskan tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, itulah kelebihan dari yang atom Dalton. Kemudian kita ingat kekurangannya juga ada. Dia itu tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Dan yang kedua, dia itu mengatakan bahwa dapat atom-atom tersebut dapat dibagi lagi menjadi
atom. Tadi Dalton mengatakan atom itu tidak dapat dibagi. Ternyata atom itu masih dapat dibagi loh. Menjadi subatom berarti yang lebih kecil lagi. Nah, kita lihat di sini. Kemudian dengan beriringnya waktu muncullah atom J.J. Thomson. Ya, si J.J. Thomson ini juga melakukan penelitian. Dilakukanlah penelitian terhadap atom, yaitu melakukan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan sinar katoda. Ditembakkannya sinar katoda itu untuk melihat apa sih yang ada di dalam atom itu. Kata Dalton, itu hanya bulat seperti bola pejal. Coba saya lihat, katanya gitu. Dilakukanlah penelitian dan di dalam atom itu, kata Thomson, itu terdapatlah ini energi negatif dan positif, dan bentuknya itu seperti roti kismis katanya. Nah, karena apa? Ada di sini elektron yang negatif dan positif. Ingat, kalau Thomson mengatakan atom itu seperti roti kismis. Kemudian, tentu pasti adalah kekurangan sama kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Thomson. Kita lihat, apa sih kelebihannya? Nah, kita lihat ya. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat menjelaskan partikel subatom. Jadi tadi si Dalton dia itu tidak dapat menjelaskan partikel subatom. Datanglah si Thomson, dilakukannya penelitian, ternyata dia dapat menjelaskan partikel subatom. Ini partikel-partikel, ada muatan positif, ada yang negatif. Kemudian ini dia itu tidak dapat menjelaskan susunan negatif dan positif dalam atom. Nah, jadi ada di dalam ini elektron negatif dan positif, tapi susunannya itu nggak tahu di mana gitu. Jadi kita lihat. Nah, kemudian datanglah ilmuwan-ilmuwan, dilakukanlah penelitian sehingga muncullah namanya model atom Rutherford. Nah, jadi Rutherford ini melakukan lagi penelitian. Nah, dilakukannya penelitian terhadap atom sehingga elektron itu katanya mengelilingi inti atom. Nah, ini dia berjalan-jalan itu mengelilingi inti atom. Kemudian kita lihat lagi. Nah, katanya elektron itu mengelilingi inti atom. Nah, kita lihat. Pasti ada lagi kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat satu persatu. Nah, si Rutherford ini dia itu dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa. Nah, ini inti atom katanya, berarti di pusat, di tengah. Jadi kekurangannya kita lihat lagi di sini. Kekurangannya itu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak dapat jatuh ke inti atom. Jadi dia menjelaskan bahwa keberadaannya itu berada di inti atom sebagai pusatnya. Tetapi dia jalan-jalan seperti ini kok kenapa nggak jatuh elektron itu ke dalam inti katanya. Sehingga model atom Rutherford ini adalah model yang dilakukan lagi penelitian oleh Bohr. Kelanjutan dari atom Rutherford tadi ya. Datanglah Bohr, dilakukannya penelitian. Nah, sehingga muncullah bentuk atom Bohr seperti ini. Nah, ternyata atom ini kayak gini katanya. Dia menggunakan percobaan tabung sinar hidrogen. Jadi, dia mengatakan bahwa elektron itu dapat berpindah tempat dari tingkat tinggi ke tingkat yang dari energi rendah ke energi yang tinggi. Kemudian elektron itu mengelilingi inti atom pada energi tertentu. Nah, sehingga dia itu tidak dapat jatuh ke dalam inti atom karena dia itu mengelilingi pada energi tertentu. Nah, paham kan? Jadi kita lihatlah kekurangan dan kelebihannya. Jadi yang pertama kita lihat, dia itu dapat menjelaskan kelemahan dari teori atom Rutherford. Tadi kan Rutherford itu mengatakan kenapa dia berjalan-jalan di antara inti atom itu sedangkan elektron itu tidak jatuh katanya. Datanglah si Bohr mengatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom itu pada energi tertentu sehingga dia tidak jatuh ke dalam inti. Kemudian apa sih kelemahannya? Dia itu tidak dapat menjelaskan
penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Jadi kita tahu bahwa si model atom Bohr ini cuma dapat menjelaskan tentang hidrogen. Ternyata kita lihat di SPU masih ada seratusan lebih jenis-jenis model atom. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dan hingga sekarang yang kita gunakan adalah apa? Atom kuantum. Nah, ini ada 3, yaitu menurut Louis de Broglie, kemudian menurut Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Kita akan membahas satu persatu. Menurut Louis de Broglie ini, dia mengatakan bahwa dualisme sifat cahaya itu berperilaku sebagai materi dan energi. Nah, itulah kata Louis de Broglie. Jadi cahaya di sini kita ganti menjadi elektron, sehingga sifat elektron itu dapat berperilaku sebagai materi dan energi. Nah, ini sehingga dia itu tidak hanya lurus katanya, dia ini bengkok-bengkok. Nah, dapat dilihat kan? Kemudian atom mekanika kuantum ini menurut Werner Heisenberg, dia juga mengatakan bahwa adanya asas ketidakpastian. Apa sih itu bunyi asas ketidakpastian? Nah, jadi letak elektron itu tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi bisa ditentukan kemungkinan terbesarnya ditemukannya elektron. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, misalnya ini kalian berada di rumah. Di dalam rumah kalian itu ada elektron, tetapi kita tidak tahu di mana letak elektron itu, dan sudah pasti ada di situ dan tidak tahu letaknya di mana. Itulah asas ketidakpastian yang dikatakan oleh Werner Heisenberg. Kemudian yang ketiga yaitu namanya adalah Schrödinger. Nah, Schrödinger ini mengatakan bahwa dia itu menemukan yang namanya apa? Persamaan yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti atom dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya atau sifat elektron. Itulah yang disebut dengan bilangan kuantum. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang maksud dari bilangan kuantum di pertemuan selanjutnya. Jadi pahami dulu nakku. Sehingga di sini Ibu ambil kesimpulan secara ringkas saja. Menurut Dalton, atom itu seperti bola pejal, bulat aja gitu. Dan menurut si J.J. Thomson dilakukan penelitian, nah ternyata di dalam atom itu terdapat elektron negatif dan positif seperti roti kismis. Dan yang selanjutnya dilakukan oleh Rutherford, dia mengatakan bahwa menurut Rutherford itu di dalam atom itu ada elektron dan inti atom. Nah, kemudian ada elektron dan inti atom. Dan yang selanjutnya dilakukanlah penelitian oleh Bohr bahwa di dalam elektron itu terdapat inti atom yang mengelilingi kulit elektron atau mengelilingi inti atom pada energi tertentu. Nah, sampai di sini ini secara singkat perkembangan atom. Untuk mekanika kuantum nanti itulah kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan yang kita gunakan sampai sekarang. Oke nakku? Nah, untuk kesimpulannya ini atom itu terdiri dari proton dan neutron. Dan yang kedua, orbital adalah suatu ruangan di sekitar inti atom yang merupakan tempat peluang terbesarnya ditemukannya elektron. Nah, jadi tadi udah Ibu jelaskan di dalam rumah itu ada elektron, tapi kita tidak tahu keberadaannya di mana. Nah, itulah rumah itu disebut dengan orbital. Kemudian kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bilangan kuantum. Oke? Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian mengerti dan mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Oke nakku, terima salam Ibu, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.